Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Terima kasih pada hari ini sudah bisa menyempatkan waktunya. Saya dari calon guru penggerak angkatan 7 pada hari ini akan menyampaikan atau mencoba mendiseminasikan budaya positif. Apa yang sudah saya pelajari di materi pada calon guru penggerak di angkatan 7. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Dan ini profil saya, profil pemateri. Anggap saja di sini sebagai CGP angkatan 7 ya. Saya menyelesaikan S1 di Universitas Pasundan pada tahun 2015. Kemudian ini kontak saya, email dan nomor WhatsApp, dan saya juga alhamdulillah telah menyelesaikan Google Certified Educator level 1 dan kini bergabung di komunitas belajar ID. Mungkin itu profil dan sedikit profil dari pemateri. Sebelum beranjak kepada materi yang selanjutnya, di sini ada pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju ya, Bu? Setuju. Setuju. Oke. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju Pak? Bu? Setuju. Oke, kebanyakan setuju ya. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju Bu? Setuju. Setuju Pak. Kenapa Bu? Karena dengan adanya yang mana nih? Yang poin 1, 2, apa 3? Yang satu dulu saja. Yang poin 1, seperti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misalnya ada anak yang kesiangan nih. Ya. Saya beri hukuman misalnya membersihkan halaman, ya. Nah itu pasti anak tersebut di hari berikutnya akan lebih meningkat kedisiplinannya. Yang asalnya kesiangan, mungkin besok akan lebih pagi. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Surasi. Barangkali dari Bapak ya Bapak gurunya yang lain mungkin ada tambahan perihal pertanyaan pematik ini. Bagus. Ya, terima kasih untuk Pak Tetang yang telah memberikan waktunya. Untuk pertanyaan yang tadi, yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang pada dasarnya kita setuju bahwa anak itu pasti akan disiplin. Tetapi mungkin ada sebagian yang namanya anak-anak ada yang ngeyel. Pasti ada dengan berbagai macam alasan. Ya. Anak tidak bisa disiplin, kita itu tidak bisa menyamaratakan kesalahan anak. Kesalahan anak tidak bisa disiplinkan karena apa? Itu ada dengan berbagai cara macam-macam. Ya. Yang pertama mungkin tidak bisa disiplin karena pembiasaan, dan mungkin itu bisa dibiasakan. Atau tidak disiplin yang lainnya seperti karena ada pekerjaan tertentu yang tidak bisa digantikan, atau bisa juga membantu orang tua. Nah, kan kita di sini sebagai seorang di kampung gitu ya, sudah terbiasa bagi anak-anak untuk membantu orang tuanya. Kadang-kadang kalau kesiangan kan itu menjadi masalah tersendiri. Nah, demikian catatan yang dapat ditambahkan. Baik, terima kasih atas masukannya perihal pertanyaan pematik ini ya dari Pak Agus hebat. Itu mungkin ya yang terjadi di sekolah kita juga. Kebanyakan anak-anak yang seperti itu mungkin ya ada ya apa namanya yang harus diberikan perhatian khusus juga ada perihal disiplin. Sekarang kita akan berada ke materi selanjutnya.
Dan di sini ya, jadi tujuannya itu adalah mendisiplinkan anak itu dengan disiplin positif. Kadang-kadang di kita kalau disiplin itu makna dari disiplin itu erat dengan kepatuhan, peraturan, gitu kan ya. Dan di sini kita bisa baca disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan belajar merubah paradigma atau merubah mindset kita yang awalnya dari stimulus respon, nanti kita akan pelajari. Kemudian beranjak ke teori kontrol. Di sini ada cerita atau kegiatan kepalan tangan, ya boleh Bapak Ibu tangannya dikepalkan. Anggaplah di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada benda yang berharga, ya benda berharga. Kemudian teman Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda atau Bapak Ibu memberikan benda berharga yang Bapak Ibu punya atau yang Bapak Ibu kepala itu, ya. Bisa dengan membujuknya, mengancamnya, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu, gitu ya. Misalkan di kepalan tangan Ibu Asih itu ada benda yang berharga dan saya mencoba merayunya. Misalkan seperti ini, Ibu boleh buka kepalan tangannya, pasti nanti saya kasih uang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya pasti dikasih, tapi berapa dulu nih? Kalau misalnya sesuai dengan keinginan saya, pasti saya buka. Jadi kalau tidak sesuai, pasti saya akan tetap mengepalkan tangan saya. Betul ya? Baik, terima kasih Ibu Sunarti, hebat ya. Yang memang seperti itu ya, realistisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Hebat, terima kasih Bapak Ibu. Dan itu boleh ya, tangan kepalan tangannya boleh dilepas lagi sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya barusan ke Ibu Suwarsi melakukan bujukan atau rayuan untuk membuka kepalan tangannya, dan itu merupakan stimulus ya. Dan respon dari Ibu Suwarsi itu adalah tadi ya, apabila nilainya lebih besar mungkin bisa dibuka juga ya Bu ya, ya faktor ya. Kalau tidak sesuai indikator berarti Pak tergantung Pak. Tapi itu Pak tergantung kerahasiaan. Ya karena kalau kita diiming-iming sesuatu, tapi kalau memang itu rahasia kita tidak bisa mengungkapkannya. Begitu saja Pak. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Agus. Betul ya. Kalau misalkan sesuatu benda atau barang yang berharga itu adalah rahasia kita atau suatu rahasia yang tidak bisa diungkapkan, walaupun ada bujukan, rayuan ataupun ancaman, walaupun bujukan rayuan itu sangat menggoda, tapi karena diri kita yang menolak, ya itu tergantung pada diri kita sendiri. Dan bujukan rayuan itu adalah ini, ilusi kontrol ya. Ilusi, bayangkan di sekolah kita ini atau di kelas, di lingkup yang lebih kecil di kelas, kita sering mengkondisikan bahwa guru dapat mengontrol murid, dan sebetulnya itu adalah ilusi karena murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Kita hanya membuat atau mengembangkan apa yang bisa dikembangkan dari atau digali potensi dari murid tersebut, gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi ya, kita ada disiplin dan hukuman segala macam, gitu ya. Itu sebetulnya hanya ilusi saja. Hanya ilusi kita bahwa kalau kita dengan tegas seperti itu ya, maka anak-anak atau murid akan menuruti kita dengan patuh. Padahal itu hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif, dapat dan bermanfaat. Sebetulnya itu juga adalah
ilusi bahwa perbuatan-perbuatan positif ternyata kembali lagi kepada diri anak-anak atau diri murid. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kebanyakan kalau dari kita suka menghardik misalkan atau memaksakan kehendak sebagai orang dewasa kepada anak. Itu sebetulnya itu hanyalah ilusi ya. Jadi ada satu hal-hal yang nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya, bahwa ada satu yang lebih baik dari hukuman atau konsekuensi. Nanti kita akan belajar tentang restitusi namanya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Boleh dilihat Bapak Ibu. Realitas kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon, ya. Kemudian menurut teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu memang berbeda. Kita akan merubah paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Yang kedua, Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, saya ulangi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada kolom sebelah kiri stimulus respon dan sebelah kanan adalah teori kontrol. Bisa dilihat dan dibaca bahwa realitas atau kebutuhan kita kalau menurut stimulus respon itu kita sama. Tapi kalau teori kontrol itu berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol itu semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sesuatu yang menurut stimulus respon itu bisa disamakan, ternyata menurut teori kontrol itu berbeda ya, tidak bisa disamakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita di kelas atau di sekolah biasanya melihat anak dengan berperilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata setelah saya belajar, Bapak Ibu ya, bahwa perilaku tersebut memiliki suatu tujuan. Jadi anak itu berperilaku baik ataupun buruk itu memiliki tujuan tertentu. Dan itu hubungannya dengan teori motivasi perilaku manusia, gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, ternyata di teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya, tidak dengan orang lain, gitu ya, tidak dengan faktor eksternalnya. Dan itu nanti kita akan mencoba mengembangkan faktor internalnya yang dapat mendisiplinkan anak, disiplin positifnya supaya berkembang, tumbuh berkembang itu dengan dari diri anak tersebut. Kita sebagai guru hanya merangsangnya. Ya. Pemaksaan pada saat rujukan itu gagal ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon itu model berpikirnya itu menang kalah, ternyata di teori kontrol itu berpikirnya win-win solution, menang-menang. Jadi antara guru misalkan dengan murid, nah itu ada suatu solusi yang harus dikerjakan atau harus diselesaikan, gitu ya. Dan solusinya itu adalah ke muridnya menang, ke gurunya juga menang, win-win solution. Jadi ada solusi untuk murid. Itu. Nah, di sini disiplin positif. Apakah mana disiplin itu? Jadi disiplin itu artinya belajar, berasal dari bahasa Latin. Kita serap dari bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato itu adalah filsuf ya, sama filsuf zaman dulu Yunani kuno, zaman Yunani kuno atau Romawi kuno mungkin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensi yang ada pada dirinya untuk menghargai dirinya itu, dirinya sendiri, apa yang menjadi tujuannya, yang menjadi tujuan mulianya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ya Bos Wasi, kalau misalkan ada anak dari hukuman misalkan lari keliling apa atau suruh hormat, ternyata itu merupakan budaya kita ya. Budaya kita ya. Jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu merupakan budaya kita, dan ternyata kita harus berubahnya itu ke arah yang lebih baik. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau di kita itu disiplin itu erat kaitannya dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ya, tapi atau pencapaian suatu tujuan mulia, tapi erat kaitannya dengan ketidaknyamanan. Kalau misalkan saya kesiangan masuk ke sekolah, pasti akan dihukum oleh bapak ibu guru. Nah, cepat-cepat anak itu besoknya lagi masuknya lebih pagi. Tapi dorongannya itu atau motivasinya itu adalah karena takut dihukum oleh guru, bukan karena tujuan dari dirinya sendiri yang menghargai dirinya sendiri, bahwa untuk belajar itu harus tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini ada menanamkan motivasi yang ketiga, berarti ada yang ke satu dan yang kedua. Gitu ya. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan tujuannya disiplin positif itu adalah menghargai diri sendiri dengan tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di mana nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini ya. Nilai-nilai kebijakan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kadang kita kalau misalkan ingin belajarnya atau ingin hasil belajarnya lebih meningkat, pasti dengan belajar lebih rajin. Ya, tujuannya adalah supaya hasil belajarnya lebih meningkat, lebih baik. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi prinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Dawson 1998 gitu ya. Diane Dawson itu adalah seorang pemikiran tentang pendidikan gitu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan kepada peserta didik atau anak ya, murid-murid di Indonesia. Kalau di negara lain mungkin dengan nilai-nilai kebajikan yang lainnya ya, yang universal. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa ya Bapak Ibu? Mandiri ya. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu ya. Itu profil pelajar Pancasila, dan itu tujuan pendidikan kita ya, untuk memiliki anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya sudah singgung perihal teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada ya motivasi yang ketiga tadi itu ya, ada yang motivasi yang ketiga. Yang ke satu, yang keduanya boleh dilihat, boleh dibaca. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu ya. Karena itu masih motivasinya itu motivasi eksternal ya, karena ada ya ketakutan, ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Tadi ya ada rujukan, ada rayuan, nah itu
motivasinya itu masih motivasi eksternal. Iming-iming. Ada diiming-imingi gitu ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu ya. Itu sebetulnya Bu, saya itu melakukan motivasi eksternal tadi kepada Ibu Suwarsi itu. Ya, itu masih motivasi eksternalnya. Dan yang akan kita bangun itu adalah motivasi intrinsiknya atau internalnya yang akan kita bangun pada anak didik kita. Ya, anak didik kita, murid kita. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal tujuannya adalah disiplin positif. Jadi tidak hanya diperintah terus. Ternyata kalau kata bahasa Sunda mah jadi anak teh atau baru teh hidup sorangan gitu. Ya, karena sudah terbangun motivasi yang ada pada dirinya, motivasi intrinsiknya. Nah ini sudah pada tahu ya, Bapak Pendidikan Nasional atau Bapak Pendidikan Indonesia, siapa namanya? Bu? Boleh dibacakan Bu? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Suwarsi. Ini fotonya foto siapa Bu? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat memerintah sendiri. Jadi kalau kata bahasa Sunda itu hidup sorangan, kudu dititah ku batur. Tuh ya. Ini ya menurut Bapak Pendidikan Nasional kita. Dan itu akan kita kembangkan atau tumbuhkan pada murid-murid kita di sekolah ini. Nah, ini kita akan ke materi tentang hukuman dan penghargaan. Bukan materi ya, tapi saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di misalkan guru penggerak angkatan 7. Dan ini ya, ada suatu cerita IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tersengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA. Kadang-kadang gitu ya, kalau di kelas juga, kalau kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kemudian ada satu misalkan anak yang gugup menjawab, ditertawakan oleh temannya, gitu ya. Oke, lanjut. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi ditunjuk hidungnya sama Pak Seno itu, kamu tidak bisa menjawab, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya, gitu ya. Nah itu bisa mungkin dihayati oleh Bapak Ibu guru. Ini suatu cerita dari suatu kelas Pak Seno dengan IPA. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Karena kenapa? Bagus banget. Tidak setuju. Karena untuk saat ini itu bisa dimasukkan kategori pembulian terhadap anak yang lain gitu. Itu bisa membuat anak tersebut lebih malas lagi untuk belajar dan juga malu gitu. Ya. Intinya kita mempermalukan siswa. Apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu mempermalukan siswa, ya. Menghukum siswa itu ya. Secara tidak langsung itu menghukum siswa. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik ya. Ini hukuman dan konsekuensi itu beririsan tipis. Kenapa?
Kalau menurut Bapak Ibu itu sebuah hukuman, mungkin karena hal tersebut adalah dilakukannya secara spontan, gitu ya. Nah, betul Pak. Maksudnya konsekuensi itu ada aturan yang diketahui oleh murid atau oleh kita, gitu ya. Kalau hukuman itu sifatnya langsung spontan, seperti itu ya. Ciri-cirinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sudah bisa dilihat hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, betul ya? Atau ya secara tiba-tiba atau spontan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, gitu ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau seperti tadi ya, mempermalukan siswa itu psikis, ya. Psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jelas ya Bapak Ibu, perihal hukuman. Dan ini konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya konsekuensi itu adanya di tata tertib. Hanya saja tata tertib yang ada di kita itu belum belum terjadi kesepakatan antara guru dengan siswanya atau guru dengan muridnya. Jadi murid hanya tahu saja melihat, misalkan membaca, kalau kesiangan pelanggaran misalkan seperti ini, kesiangan itu nanti ada hukumannya apa. Tata tertib seperti itu ya. Kebiasaan di kebanyakan di kita itu seperti itu, masih konsekuensi itu. Dan ternyata ada lebih yang yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi nanti ya. Di sini ada suatu contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu. Pak Dadi, boleh Pak Gus? Hukuman atau konsekuensi? Kayak gua sih Bergantian supaya lah menakan. Ya. Ya. Menurut Bu Andra, silakan. Masuk ke dalam hukuman. Hukuman. Iya, spontanitas. Spontanitas ya. Iya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Ya. Hukuman. Hukuman itu kan tadi kita spontan ya, Ya, secara spontan. tiba-tiba itu saja dulu. Jadi Nomor 1 misalkan kembali Hukuman. hukuman ya. Ya. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kan? Konsekuensi. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman juga. Langsung ditanggung jawab. Oke. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Harus ditentukan benernya itu. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi kan Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. aturan. Oke. Oke, Pak. Oke. baik, terima kasih. Jadi saya ulangi ya, bahwa kalau yang pertama itu adalah mencatat 100 kali itu di buku kalimat, misalkan saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu adalah sebuah hukuman. Biasanya itu terjadi di kelas secara spontan. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat juga adalah sebuah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret,
konsekuensi karena tanggung jawab sendiri ada ini ya sudah disepakati mungkin gitu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dan itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukum. Terakhir, balik mengelilingi lapangan, hukuman juga, gitu ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi secara spontan, secara tiba-tiba, dan kita tidak mengetahuinya, tidak menyepakatinya, gitu ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kita sudah mengetahuinya, gitu ya, sudah tahu. Kemudian membuat anak sakit, ya, kalau hukuman itu untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu adalah paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep dirinya menjadi lebih buruk kalau kita menghukum, gitu ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, karena takut dihukum, mereka berbohong atau menyembunyikan kesalahannya. Terakhir, kalau hukuman itu bisa membuat anak marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, ya, merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi itu sedikit lebih positif, gitu ya. Ada konsep dirinya yang baik, stimulus tanggapan, anak menghargai disiplin, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan anak juga tidak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, gitu ya. Tidak selamanya. Kalau di hukuman biasanya untuk mengasingkannya itu misalkan suruh hormat di lapangan dari pagi sampai siang misalkan, gitu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan menurut Al-Fiqh. Al-Fiqh itu di dalam bukunya ya, Published by Punish by Reward, wawancara SCD Annual Conference Maret 1995, bahwa merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata penghargaan juga menghukum siswa. Nah, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Anak kalau misalkan sudah belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah penghargaan buat dirinya. Kalau kita memberikan hadiah buat anak itu, ternyata iya, secara langsungnya kita memberikan hukuman untuk proses belajar pada siswa tersebut, gitu ya. Ternyata penghargaan juga merupakan hukuman. Lalu bagaimana Pak yang seharusnya kita lakukan? Gitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum penghargaan itu berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan kalau jangka pendeknya, kalau kita berikan penghargaan kepada anak, misalkan ya, ternyata anak itu akan belajar lebih giat lagi karena ada penghargaannya. Dan kalau tidak ada penghargaan, anak itu akan malas belajarnya. Jadi seperti itu. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, ya, merupakan suatu syarat. Kalau kita ada penghargaannya, belajar itu adalah syaratnya. Kalau kita ingin penghargaan, maka syaratnya adalah harus belajar. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada belajar. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan, ya, akan membuat merusak hubungan. Baik, ada persaingan di kelas, membuat iri temannya di kelas, gitu ya. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi itu ya, kualitas belajarnya menjadi menurun. Karena kalau ada penghargaan, lebih lanjut, kalau tidak ada penghargaan, malas, gitu ya. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Terakhir yang ketujuh, penghargaan adalah menghukum. Contohnya adalah perankingan, gitu ya. Ternyata itu menghukum, gitu ya. Kalau misalkan ada siswa yang tidak dapat ranking,
siswanya menjadi merasa malu, merasa bersalah, tidak percaya diri, gitu ya. Dan itu betul itu ya Bu ya. Jadi perankingan itu ternyata menghukum. Penghargaan yang secara tidak terasa oleh kita itu adalah menghukum. Ternyata secara psikis gitu ya, menghukum siswa. Nah ini kita akan membangun motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alaminya. Ini Bapak Ibu ya, restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang paling baik yang akan kita kembangkan atau akan kita tumbuhkan di sekolah kita, yang mulai dari kelasnya masing-masing Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya itu mereka ingin menjadi seperti apa. Ingin yang bertanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai guru dan temannya, menumbuhkan rasa percaya diri dan lain-lainnya. Itu yang ada di nilai-nilai kebajikan universal atau tujuan mulia yang harusnya mereka akan tumbuhkan di dirinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ada 9. Gitu ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Gitu ya. Fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu ya. Dan di nomor 5 yang ditebalkan itu bahwa restitusi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Oke, nanti kita lihat ya. Bertahan hidup, betul ya, manusia bertahan hidup yang pertama. Ada lagi ya? Itu termasuk bertahan hidup ya, Ibu. Dan hukuman itu merupakan identitas gagal ternyata ya. Sedangkan identitas suksesnya itu disiplin. Dan disiplin ini terbagi menjadi 2, konsekuensi dan restitusi. Gitu ya. Kalau restitusi, kita membuat kesepakatan dengan anak, membuat kesepakatan dengan orang lain, membuat kesepakatan dengan murid bahwa apa yang harus kita sepakati atau yakini, ya itu yang harus diyakininya. Misalkan menghargai temannya, berarti dengan secara tubuh dari dirinya sendiri, motivasi dari dalam dirinya akan menghargai temannya, menghargai gurunya. Itu ya, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kalau restitusi itu keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak. Ya, dan kita kumpulkan, kita adopsi, lalu kita buat keyakinan atau kesepakatan. Kalau lingkup lebih kecilnya itu kesepakatan kelas. Kalau hukuman hanya dibuat oleh guru secara satu arah. Ini juga sama ya. Kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan akan kita kembangkan itu adalah positifnya, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi gitu ya. Itu ada teori kontrol di restitusi itu, sedangkan di konsekuensi itu adalah stimulus respon. Ini juga sama. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia berperilaku seperti itu? Dan ini kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu
bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ibu Ambar wali kelas 2A ya di SD Pelitanya sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali diminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Pasti kalau kita ya dipanggil dulu anaknya, dipanggil dulu, kemudian ditanyakan kebenarannya misalkannya gitu. Nah ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata seorang anak melakukan perilaku seperti itu memiliki tujuan tertentu, dan ini itu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yaitu karena kebutuhan fisiologis atau biologisnya secara alamiah gitu ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Terakhir kesenangannya atau penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup survival bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok gitu ya. Penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kita ingin menjadi seorang guru, kita ingin menjadi kepala sekolah, kita ingin menjadi pengawas dan seterusnya. Itu adalah bentuk kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang-kadang kita ini ingin bebas, gitu, tapi tidak memindahkan kebebasan orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Yang kelimanya kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah ini pertanyaannya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhannya itu kebutuhan apa tadi? Kesenangan atau kesenangan? Tadi ada ini ya, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Kebebasan ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut. Oh, ternyata kebutuhannya itu ada anak itu adalah kasih sayang, ingin diterima, terasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru. Penguasaan gitu ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas ya. Penguasaan mungkin saya. Nah ini yang akan kita kembangkan juga, yaitu dunia berkualitas. Dunia berkualitas tempat khusus di dalam pikiran kita, di dalam pikiran anak-anak didik kita, yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkannya. Misalkan saya itu ingin menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Misalkan saya itu ingin menjadi orang yang mandiri, ya, yang bertanggung jawab, dan itu kan tujuan-tujuan mulianya. Dan itu merupakan di dunia berkualitas itu adalah di alam pikiran kita. Dan itu harus kita gali, harus kita tumbuhkan. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas. Saya mencoba membuat keyakinan kelas seperti yang tertera di depan. Yang ini ya. Ini keyakinan kelas dari kelas 4. Saya tampung, nggak tahu ya. Kenapa? Untuk proses pembelajaran ini lebih diyakini dan lebih menghargai pembelajarannya. Gitu ya. Pada anak didik untuk ditumbuhkan motivasi internalnya, motivasi intrinsiknya,
Jadi tidak hanya disuruh oleh guru atau dari motivasi eksternal, tapi muncul dari dalam diri siswa, motivasi internalnya muncul karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, gitu ya. Peraturan kelas itu lingkup lebih kecilnya. Keyakinan kelas, ketika keyakinan kelas sudah terwujud, itu bisa kita kembangkan ke lingkungan yang lebih positif. Lalu terakhirnya adalah terciptanya budaya positif. Gitu ya. Keyakinan itu sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas di kelasnya atau di sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan keyakinan itu menghargai diri sendiri, gitu ya, menghargai teman. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalkan ada perubahan, boleh kita rubah keyakinan kelasnya sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke ya, bisa nanti diterapkan di kelasnya Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ya. Kalau di peraturan itu biasanya bahasanya itu negatif ya. Dilarang merokok, dilarang kesiangan, kembalikan barang ke tempatnya. Ternyata kalau di keyakinan kelas itu bisa lebih dipersingkat lagi, misalkan menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, keselamatan, kesehatan, gitu ya. Dan nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas itu tujuannya itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Gitu ya. Peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ternyata kalau di keyakinan kelas itu cukup tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, di keyakinan kelas itu cukup menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Gitu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau di peraturan, kalau di keyakinan kelas itu keamanan, keselamatan. Gitu. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Dari dosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline. Oke ya, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif atau apakah berusaha kepada murid atau memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Boleh nanti dikaji lagi di kelasnya atau di sekolahnya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan 5 posisi kontrol restitusi? 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Ini ada sebuah video Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Sepintas nanti kita lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum. Lebih jelasnya di video ini. Ya, Lihat. kita sih. Jangan. Aku dengan 20 menit. Naren! Sini kamu! Duh, senang. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Nadanya tinggi. Sudah berapa kali terlambat? Ya, maafkan. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi Posisi penghukum. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Itu memberontak, ya, nadanya bahkan tinggi. menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Oke, 5 posisi kontrol. Jadi seperti apa ya? Selamat pagi Bu. Belum apa-apa. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Membuat merasa bersalah. Jadi anaknya Posisi merasa membuat bersalah. rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Betul ya. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Dampaknya murid apa? akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pernah ya Bapak Ibu foto sekolah dulu? Ya. Sekarang deh. Naren. Masih Naren juga. Naren. Masih Naren juga. Nih, Naren, Aduh. aduh lagi. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Posisi guru Dalam sebagai posisi teman, ya. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren di bawah. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sisi manajer. Naren lagi ya, aktor. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Posisi manajer ya, ada diskusi, Ibu dan ada Bapak dialog Guru dengan hebat murid. setelah mengamati adegan kelima posisi Kemarin kontrol. ada ini ya, ada Kira-kira apa posisi namanya, mana yang paling sebuah ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. dialog. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ya. Semoga Oke, jadi kalau penghukum itu nadanya tinggi, gitu ya. Tadi sudah jelas ya, membuat merasa bersalah, taman. Dan manajer. Ternyata yang lebih baik itu adalah manajer. Jadi kita itu harus ada dialog dengan siswanya. Ya, kenapa? Karena siswa melakukan hal tersebut itu pasti ada tujuannya, ada motivasinya. Gitu ya. Tadi kita pelajari motivasi perilaku manusia itu. Jadi sebagai seorang guru, baiknya kita di posisi sebagai manajer ya. Nah ini ya ada 5 posisi kontrol dan restitusi, motivasi ya, pemantau, dan ternyata manajer itu yang lebih baik. Kemudian juga tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita melakukan ketika kita sedang berada di posisi kontrol manajer, kita akan melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinannya. Kenapa saya sudah membuat keyakinan kelas? Karena nanti saya bisa melaksanakan atau melakukan segitiga restitusi apabila anak ada yang melanggar keyakinan kelasnya, gitu ya, tidak menyepakati keyakinan kelasnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya, ada dialog seperti itu, atau tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya, untuk menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakannya. Tindakan yang salah itu kita validasi dulu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi anak juga melakukan hal tersebut itu pasti ada tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa kesenangannya mungkin yang belum terpenuhi, atau penguasaannya, atau rasa ingin diterimanya, gitu kan ya. Dengan dialog seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu kita bisa tanyakan kepada murid. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelasnya. Sebetulnya langkah yang pertama dan yang kedua itu sering kita lakukan. Hanya saja langkah yang ketiganya itu sering kita lewati. Keyakinan kelasnya atau keyakinannya, menanyakan keyakinannya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang pertama dan yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa menanyakan kepada anak seperti ini. ya. Keyakinan kelas, apa yang perlu kita yakini, apa nilai-nilai umumnya yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bukan ya, ada di keyakinan kelasnya. Kita tanyakan kembali kepada murid kita di kelas. Apakah kamu sudah menghargai teman di kelas? Apakah Anda sudah menghargai guru? Gitu ya.
Ini segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas di sekolah ya, di SD Negeri 1 Nanggalan di kelas 4. Mencoba menerapkan budaya positif di kelas. Baik Bapak ya. Ini ada kasus yang pertama, ada anak yang kesiangan, kemudian nanti di kasus yang kedua ada anak yang sering mengganggu temannya. Yang siapa? Jadi bagaimana kita menyikapi keterlambatan anak masuk kelas, menerapkan segitiga institusi dan posisi kita sebagai guru adalah sebagai kontrol manajernya. Ya, posisi kontrol manajer dan melakukan melaksanakan segitiga restitusi. Hasil, Bapak ya belum masuk kelasnya. Kira-kira hasilnya tahu nggak apa yang kemana? Jam segini belum masuk kelas. Udah tahu Pak. Mungkin bisa tahu Pak. Sebab tahu nggak apa yang kemana? Jam segini belum masuk kelas juga. Bisa juga udah tahu Pak. Kira-kira kemana ya? Ini laporannya kesiangan. Nah, itu apa ayat Pak? Waalaikumsalam. Stabilkan identitas dulu. Yang pertama menstabilkan identitas. Oh, keyakinan. Baik Bapak ya. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu untuk bisa hadir? Ini untuk menanyakan solusi. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik Bapak ya, Bapak hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Lain kali kamu lebih meyakini dengan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak ya, silakan Bapak ya di posisi. Ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ya, yang sering mengganggu temannya. Ini kasus yang sudah saya terapkan atau pernah saya alami di kelas. Penerapan
segitiga restitusi. Ada kok seorang anak yang mengadu sering diganggu oleh temannya. Kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, menurut siswa, menanyakan keyakinan kelasnya. Baik, posisi yang pertama menanyakan keyakinan kelas, kita membuat solusi. Untuk fokus belajar bahwa Saya menjalankan restitusi dengan pertama, saya bisa lebih menghargai teman. Terima kasih Pak Tatang. Oke, itu ya. Dan terakhir terima kasih, salam berbahagia untuk Bapak Ibu guru hebat ya di seluruh Indonesia, khususnya di sekolah kita. Ini ada Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak, ya, disesuaikan dengan kodrat anak, kodrat zaman dan kodrat alamiah. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendidikan kita dengan pendidikan yang zaman dulu gitu ya. Hanya kita bisa menyesuaikan dengan kodrat zamannya dan kodrat anaknya. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada refleksi nih dari Bapak Ibu tentang hari ini yang sudah saya sampaikan? Perasaan Bapak Ibu bagaimana? Boleh Bu Suryati silahkan. Ya, terima kasih Pak Tatang. Setelah saya menyimak dan memperhatikan apa yang ditayangkan oleh Pak Tatang, khusus untuk diri pribadi, Ya. terima kasih atas itu pengetahuannya yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu gitu. Terima kasih sekali ya. Insya Allah saya mau menerapkannya. Baik, terima kasih Bu Suryati. Ya, kita tadi belajar tentang restitusi dan kontrol manager. Dan jadi nanti bisa diterapkan di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu Suryati dan Bapak Ibu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.